Halo guys, welcome back to my channel. Udah lama ya kita nggak aku nggak upload video soal template PPT lagi. Soalnya kan kemarin itu udah semester 5 akhir. Alhamdulillah kita udah masuk semester 6 yang bentar lagi lulus. Nah, di sini kebetulan di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, aku dikasih tugas ya sama dosen aku namanya Ibu Profesor Dr. Rania Aminda, SEMM, di mana kita itu disuruh untuk eh, ngejelasin suatu perusahaan secara lengkap gitu dari profilnya, produknya, visi dan misi dan lain-lain. Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu ke kalian bahwa aku ngasih template PPT ini secara gratis ya. Terus cuma nanti untuk membuka filenya itu kalian harus masukin berupa kode yang nanti bisa kalian dapatkan di video ini. Jadi stay tune, tonton sampai habis karena aku tuh nggak nulis kodenya itu dalam bentuk tulisan gitu di videonya itu. Soalnya kan ngeditnya juga nggak susah sih, cuma kayak gimana ya, males aja. Jadi ntar aku sebutin di tengah video atau di akhir video sambil aku ngejelasin PPT ini tuh tentang apa gitu. Nah, ini buat kalian nih yang misalkan pengen tahu kodenya nih, aku kasih tahu di awal ya, dua kode pertama yaitu 57 ya. 57, catat ini dua kode pertama. Untuk dua kode berikutnya nanti aku kasih tahu kalian di pertengahan atau di akhir video. Nah, langsung aja di sini aku ngambil perusahaannya itu perusahaan Apple ya, Apple Inc. Yang otomatis kalian juga udah tahu ya, perusahaan Apple, udah familiar gitu sama perusahaan Apple. Ini di sini aku cantumin logo Apple Inc.-nya. Terus ini kayak perusahaannya, markas terbesarnya. Di sini ada profil perusahaan. Jadi yang pertama bisa kalian cantumin kalau misalkan membuat suatu PPT yang berhubungan sama suatu perusahaan, yaitu profil perusahaannya dulu, sejarahnya dulu, didirikannya tahun berapa, oleh siapa. Nah, di sini kami cantumin pendirinya itu ada 3 ya. Ternyata Apple Inc. ini didirikan pada tahun 1976 di California. Terus di sini juga kalian bisa cantumin visi dan misinya. Nah, untuk visi dan misi ini kalian bisa jangan cantumin di belakang gitu. Soalnya kan suatu perusahaan itu selain sejarahnya yang harus kita tahu yaitu visi dan misinya, arah tujuannya itu kemana gitu. Nah, langsung aja di sini aku juga cantumin produk dari Apple Inc. Ada perangkat keras sama perangkat lunaknya. Untuk PPT itu kan ringkasan ya, jadi kalian bisa cantumin kayak gambar atau icon-iconnya aja. Kalian bisa jelasinnya itu pakai kata-kata kalian sendiri pada saat presentasi. Selanjutnya di sini juga ada cabang perusahaan. Nah, untuk cabang perusahaan dari Apple Inc. ini ternyata di sini aku cantumin cuma berapa benua ya ini? 5 ya? Nggak benua sih. 5 5 apa ya ini namanya? Pokoknya ya ini kayak gini, kita cantuminnya itu berbentuk angka jadi mudah dibacanya gitu, nggak kayak tulisan pusing sih Ibu ntar bacanya. Di sini juga kita cantumin kayak grafik. Terus di sini ada jumlah tenaga kerjanya. Nah, kenapa PPT kalian itu bukan ngebosenin ya? Kayak teman kalian itu males gitu, bukan males juga. Kayak apa ya? Kurang merhatiin pada saat kalian presentasi ya. Salah satu faktornya mungkin dari PPT kalian yang kurang menarik gitu, kayak cuma tulisan doang banyak. Nah, di sini juga aku siasatinya cuma inti-intinya aja gitu di jumlah tenaga kerja ini yang aku cantumin, misalkan tahun, terus ini berapa jumlahnya, terus berapa persen nih dari tahun sebelumnya, apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan. Nah, di sini juga aku tampilin grafiknya juga ya. Terus di sini ada laporan keuangan laba rugi perusahaan. Nah, untuk perusahaan yang telah go public, kalau misalkan di Indonesia disebutnya go public ya, semacam Apple Inc. ini, otomatis laporan keuangannya itu udah bisa kalian akses di situs resmi perusahaannya, atau kalau di Indonesia bisa kalian cek di apa ya, lupa namanya, Bursa Efek di di situ kalau nggak salah ya, laporan keuangannya dari tahun per tahun. Di sini tuh lengkap, kalian bisa lihat laba ruginya, arus kas, perubahan modal, sama neraca keuangannya. Nah, salahnya aku di sini, jadi kita tuh nggak analisis gitu. Laba ruginya itu, misalkan nih abis slide ini tuh kita bisa cantumin nih di sini sebelum ke aset sama liabilitas, kita bisa cantumin hasil dari analisis laba rugi ini. Misalkan tahun 2002 itu ada kenaikan gara-gara apa, terus tahun 2023 itu ada penurunan labanya, atau tahun 2024 juga ada penurunan atau kenaikan itu disebabkan oleh apa, biar kita itu ngejelasinnya gampang kayak sama kayak jumlah tenaga kerja. Di sini kita hasil analisis kita ya. Terus di laba rugi ini salahnya kita yaitu kita lupa. Terus di sini juga di laporan keuangan ada kita cantumin aset sama liabilitas. Nah, sama kayak laba rugi tadi, di sini kita nggak analisis lebih lanjut gitu. Nggak nyantumin hasil analisis kita gitu. Soalnya kan kita sebutin ya. Jadi ibaratnya teman-teman sama dosen itu belum ada gambaran gitu. Kalau misalkan hasil analisisnya kayak gimana, kalau disebutin doang kan cuma didengar gitu, visualnya nggak ada. Mereka juga pusing gitu bacaannya kalau cuma gini doang. Nah,
di sini ada referensi. Sebenarnya ini tuh opsional ya buat kalian. Kalau misalkan ada referensi nggak perlu dicantumin kayak gini, kalian bisa bikin QR code buat referensinya, kalian cantumin di slide akhir ataupun di setiap slide-nya kalian bisa cantumin per referensinya. Nah, untuk kode selanjutnya yaitu 06 ya. Sekali lagi 06. Aku ulangi lagi, kan tadi di awal aku sebutin kodenya itu 57 dan yang terakhir ini 06. 5706. Untuk kalian yang mau membuka file ini kodenya itu 5706. Nah, untuk slide terakhir di sini kita cuma ngucapin thank you ya. Soalnya nggak ada any question ya. Soalnya gimana ya, dari dosennya juga gitu ya. Oke, mungkin untuk template PPT ini aku jelasin sampai di sini. Semoga kalian gak bosan dengan suara aku. Semoga apa yang aku sampaikan itu bermanfaat buat kalian. Dan semoga template PPT ini juga bermanfaat untuk kalian semua. Cukup sekian teman-teman. Bye-bye.